Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga kepada Allah dengan rahmat dan taufik darinya sehingga kita bisa dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk menghadiri kajian rutin bulanan kita. Sebelum kita memulai kajian, ada beberapa poin yang kami dari panitia ingin sampaikan. Yang pertama terkait pembangunan PKIT Anak Solid. Alhamdulillah donasi yang telah masuk saat ini sudah 283 juta 49.011 rupiah dan masih tersisa hutang sebesar 163 juta 149.989 rupiah. Semoga Allah mempermudah dan mempercepat selesainya pembangunan PKIT Anak Solid. Kemudian Yayasan Darul Ilmi Usmawi kembali membuka pendaftaran peserta kurban 1443 Hijriah yang insya Allah akan dilaksanakan di SDIT Anak Solid pada tanggal 10 Juli 2022 Masehi sebagai Hijriah 1443 Hijriah dengan biaya Rp2.550.000 per ekor. Biaya dapat dicicil hingga awal bulan Hijriah 1443 Hijriah. Info selengkapnya dapat menghubungi panitia kurban Yayasan Darul Ilmi Usmawi. Kemudian sedikit pemberitahuan untuk umat di atas untuk toilet kamar mandi umahat ada di dalam kantor guru akhwat. Jadi bagi umahat yang ingin ke toilet bisa langsung masuk ke dalam kantor guru akhwat. Untuk guru akhwat tolong dibimbing umatnya. Kajian kita pada pagi hari ini insya Allah akan diasuh oleh Ustaz Ahmad Abdul Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan mendulang faedah dari kisah Nabi Solih alaihissalam. Berhubung Ustaz telah berhadir bersama kita pada pagi hari ini, Pak Ustaz, waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur tiada bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang kalian dapatkan, nikmat apa saja yang kalian rasakan, maka itu semua adalah nikmat yang berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dan di antara nikmat yang begitu besar yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita semua adalah tatkala Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di salah satu dari tempat yang mulia ini dalam rangka sebuah kegiatan yang baik. Ya, kita berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga pertemuan kita ini merupakan tanda kebaikan yang Allah Ta'ala inginkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin tamman hajatuhu." Nabi SAW pernah mengatakan, barang siapa saja yang berangkat menuju masjid, menuju salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, dan tidaklah yang dia inginkan dari keberangkatan dia ke masjid tersebut melainkan salah satu dari dua hal. Yang pertama, kata Nabi SAW, an yata'allama khairan, untuk mempelajari sebuah kebaikan. Kebaikan apa saja? Apakah kebaikan yang sebelumnya dia telah ketahui ataukah belum? Apakah kebaikan itu yang sifatnya besar maupun yang kecil? Intinya dia ingin mendapatkan sebuah kebaikan dengan keberangkatan dia ke masjid tersebut. Ini tujuan yang pertama. Atau tujuan yang kedua, au yu'allimah,
atau dia ingin mengajarkan kebaikan tersebut sebagai orang yang memberikan kebaikan. Kata Nabi SAW, kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu. Maka orang tersebut akan mendapatkan pahala orang yang berhaji yang sempurna hajinya. Dan kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang berhaji dengan haji yang sempurna, Nabi SAW telah menyebutkan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang sempurna itu tidaklah memiliki balasan di sisi Allah melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa mendatangi salah satu dari rumah Allah, menginginkan kebaikan, mengharap kebaikan dari Allah, dia adalah sebuah nikmat yang hendaknya selalu kita syukuri kepada Allah. Sebuah nikmat yang hendaknya kita berupaya untuk selalu bisa menjaganya. Jangan sampai nikmat yang satu ini dicabut oleh Allah dari kita lantaran kita sendiri yang tidak mau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim yang hendaknya ayat ini menjadi peringatan untuk kita semua. Di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillahi fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah telah membuat untuk kalian semua sebuah permisalan. Sebuah permisalan yang hendaknya ini jadi bahan renungan bagi kalian. Apa permisalan yang Allah Ta'ala buat? Qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Sebuah negeri yang dahulunya negeri tersebut aman, tentram, damai, rezekinya ada di seluruh penjuru negeri tersebut. Jadi ini negeri adalah negeri yang benar-benar makmur. Negeri yang benar-benar aman dan sentosa. Kemudian setelah itu apa kata Allah Azza wa Jalla? Fakafarat bi an'amillah. Ketika penghuninya kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah buat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Subhanallah. Yang tadinya negeri tersebut adalah negeri yang aman dan sentosa. Negeri yang benar-benar makmur. Tapi keamanan dan kemakmuran itu digantikan oleh Allah dengan kelaparan dan ketakutan. Apa sebabnya jemaah yang dimuliakan Allah? Bima kanu yasna'un. Disebabkan apa yang mereka perbuat. Apa memang yang diperbuat oleh penghuni negeri tersebut? Allah Ta'ala sebutkan di ayat ini tadi. Allah katakan fakafarat bi an'amillah. Mereka kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itulah jemaah yang dimuliakan Allah, tidaklah sebuah nikmat itu dicabut oleh Allah dari seorang hamba melainkan sebab yang paling utamanya adalah karena kekufuran yang dia kerjakan kepada Allah. Kufurnya dia kepada nikmat yang tadinya Allah berikan kepada dia. Karena manusia itu di dalam bersyukur kepada Allah hanya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang bersyukur. Golongan yang pertama golongan orang yang bersyukur. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang kufur. Allah Ta'ala mengatakan imma syakiran wa imma kafura. Kalau dia tidak menjadi orang yang bersyukur, maka dia menjadi orang yang kufur. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Allah katakan barang siapa yang bersyukur maka manfaatnya akan kembali kepada dirinya. Dan barang siapa yang kufur, maka Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Perhatikan di dalam ayat ini Allah hanya membagi manusia itu dua golongan.
Golongan yang pertama golongan orang yang bersyukur, dan golongan yang kedua adalah golongan orang yang kufur. Dan kalau kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang bersyukur, mau tidak mau, sadar ataukah tidak, kita pasti akan tergolong ke dalam golongan yang kedua. Golongan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Kapan seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Kata para ulama, ketika dia melakukan 3 rukun syukur. Yang pertama, dia banyak memuji Allah dengan lisannya. Semakin Allah berikan nikmat kepada dia, lisannya ini semakin mudah berzikir kepada Allah, semakin mudah memuji Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia meyakini di dalam hatinya bahwa nikmat yang dia dapatkan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang kalian dapatkan itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang bersyukur itu dia meyakini di dalam hatinya semua kebaikan yang dia dapat di dalam kehidupan ini semua dari Allah Azza wa Jalla. Adapun orang lain, bos dia, tempat dia bekerja, perusahaan tempat dia bekerja, kantor tempat bekerja, teman bisnisnya, itu semuanya lah Allah. Tetapi yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, Pak Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika dia mempergunakan nikmat tersebut pada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dia dikatakan bersyukur kepada Allah. Ketika dia mempergunakan waktu luang yang Allah berikan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika dia mempergunakan kesehatan yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika dia memanfaatkan harta yang Allah berikan kepadanya untuk mendekatkan diri dia kepada Allah. Ketika pangkat dan jabatan yang Allah berikan kepadanya, itu dia gunakan untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla, maka disitulah seseorang itu dikatakan bersyukur. Adapun kalau sekiranya semakin Allah berikan kepada kita nikmat, semakin dimudahkan kehidupan kita, tapi kita semakin jauh dari Allah, semakin kufur kepada Allah Azza wa Jalla, maka sungguh hakikat apa yang kita dapatkan itu bukanlah nikmat. Makanya ternukilkan dari sekian para ulama salaf. Dan di antara mereka yang menyatakan kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Ini ucapan yang sangat indah. Kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kamu kepada Allah, fahiya baliyah, maka dia itu adalah musibah. Dia itu adalah cobaan. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin mengukur sebuah pemberian yang Allah berikan kepada kita itu benar-benar nikmat ataukah dia musibah, lihat aja efek pada diri kita. Apakah dengan keberadaannya kita semakin menjadi hamba yang taat kepada Allah ataukah sebaliknya? Allah mungkin berikan kepada kita harta. Lihat saja. Harta yang Allah berikan kepada kita, apakah iya kita gunakan untuk di jalan Allah? Apakah harta tersebut semakin mendekatkan diri kita kepada Allah? Kalau iya, maka syukurilah itu adalah nikmat dari Allah. Tapi kalau ternyata tidak, jemaah yang dimuliakan Allah, maka fahiya baliyah. Dia adalah musibah. Begitu juga pangkat, jabatan, ataukah teman yang kita miliki. Kita punya teman. Namun teman kita itu tidak menjadikan diri kita sebagai hamba yang lebih taat kepada Allah. Tidak menjadikan diri kita sebagai hamba yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka teman itu adalah baliyah, musibah. Termasuk istri dan anak-anak yang kita miliki. Dulu waktu dia masih lajang, alhamdulillah dia rajin kajian. Masya Allah. Semangatnya untuk membantu dakwah di jalan Allah luar biasa. Tapi begitu sudah menikah, tidak pernah lagi terlihat. Subhanallah. Maka itu apa yang dia miliki itu jamaah yang dimuliakan Allah bukanlah nikmat.
Fahiyya baliyah. Dia adalah musibah. Banyak orang-orang demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Sebelum dia memiliki anak, Masya Allah, suami istri masih rajin ikut kajian. Sudah punya anak, nggak pernah lagi hadir kajian. Nggak mau tahu lagi tentang perkembangan dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka itu adalah musibah. Tapi kalau kita memiliki pasangan, memiliki istri, memiliki suami, punya anak, dan menjadikan kita semakin semangat ikut kajian, semakin semangat belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla, kita dihasut, dibantu, dimotivasi untuk terus belajar, maka itulah nikmat yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita punya istri, Masya Allah, sholat malam kita nggak pernah tinggal, selalu diingatkan oleh istri. Ini luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Seorang wanita punya suami yang tadinya mungkin ketika lajang dia sholat malamnya bolong-bolong, iya kan? Begitu sudah menikah, suaminya bangunkan dia. Subhanallah. Nggak bangun, tidur di sofa. Jangan tidur di kamar. Diancam. Subhanallah. Ini kan luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah punya pasangan seperti ini. Bang abang kalau nggak bangun sholat malam, soalnya nggak mau tidur. Ini luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Kita perlu istri-istri yang seperti ini terkadang. Iya kan? Subhanallah. Makanya Rasul SAW pernah mengatakan, Rahimallahu mra'an ayqadha minal lail thumma yuqidhu ahlah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia itu bangun di malam hari melakukan sholat. Kemudian setelah itu apa jemaah? Bangunkan keluarganya. Kalau istrinya nggak mau bangun, diperciki air. Subhanallah. Kalau nggak mau lagi bangun, gayungnya tumpahin. Intinya jamaah yang dimuliakan Allah, begitulah dia. Sesuatu pemberian Allah kepada kita itu menjadi nikmat yang hakiki ketika mendapatkannya kita semakin menjadi hamba yang taat kepada Allah. Karena tidak semua pemberian yang Allah berikan kepada hamba itu pasti nikmat. Ada kalanya pemberian yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah bentuk istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, fa'lam innama dzalika istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba berupa perbendaharaan dari kehidupan dunia ini, wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, sementara dia masih saja melakukan maksiat kepada Allah. Dia masih saja melakukan maksiat kepada Allah. Dia maksiat jalan terus, tapi rezekinya lancar terus. Ada yang seperti itu? Banyak. Sholat nggak pernah, tapi Masya Allah rezekinya lancar terus. Beda dengan kita yang udah sholat. Kadang rezekinya sempit, kan begitu. Nah, ini dia sholat nggak pernah, maksiat jalan terus, diskotik rajin, tapi rezekinya lancar. Subhanallah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Fa'lam innama dzalika istidraj. Ketahuilah bahwa yang Allah berikan kepada dia itu adalah istidraj. Sebuah pemberian yang sengaja Allah berikan agar hamba tersebut semakin jauh dan semakin lalai dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam membacakan firman Allah, hatta falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah menyatakan tatkala mereka sudah lupa dengan peringatan yang Allah ingatkan kepada mereka. Sudah mulai lupa dengan kewajiban yang Allah wajibkan. Sudah mulai berani menjalankan dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Apa kata Allah jamaah? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka pintu segala sesuatu. Subhanallah. Jadi jangan pikir orang-orang yang bermaksiat itu pasti selalu disempitkan oleh Allah. Tidak. Ada kalanya diberikan oleh Allah. Semakin maksiat semakin lancar. Pangkat dan jabatan semakin bagus. Posisi dia di kantor semakin bagus. Tapi dia maksiat jalan terus. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tapi kata Allah tatkala mereka sudah mulai lupa dengan
Tatkala mereka sudah mulai bergembira, berbangga dengan apa yang kami berikan, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kami pun siksa mereka, berikan kepada mereka hukuman secara tiba-tiba. Sehingga mereka termasuk orang yang menyesal pada waktu itu. Jadi jangan dipikir jamaah yang dimuliakan Allah, pemberian yang Allah berikan kepada seseorang itu pasti nikmat. Belum tentu jamaah yang dimuliakan Allah. Bisa jadi pemberian yang Allah berikan kepada dia adalah sebuah pemberian yang Allah Ta'ala segerakan di dunia, namun dia tidak mendapatkan lagi bagiannya di kehidupan akhirat. Makanya Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang kafir, yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ingatlah tatkala orang-orang kafir dicampakkan ke dalam neraka, lalu dikatakan kepada mereka, kalian telah menghabiskan rezeki-rezeki kalian yang baik di kehidupan dunia, dan kalian juga telah bersenang-senang dengannya. Jadi mereka diberikan rezeki yang baik di dunia, Masya Allah, dan mereka juga telah menikmatinya, bersenang-senang dengannya. Sebagaimana pada umumnya kondisi orang-orang kafir pada hari ini, diberikan oleh Allah, dibukakan oleh Allah kepada mereka dari kehidupan dunia, dan mereka pun bersenang-senang menikmatinya. Tapi kata Allah pada hari kiamat, maka pada hari ini kalian pun dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Apa sebabnya? Disebabkan kesombongan yang kalian kerjakan ketika di dunia. Dan sombong itu kata Nabi, batarul haq wa tenas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan juga disebabkan perbuatan fasik yang kalian kerjakan. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu luang, Allah berikan kepada kita kesempatan, dan itu semua memudahkan kita untuk menghadiri pengajian, melakukan ketaatan kepada Allah, ini adalah sebuah nikmat yang hendaknya selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, walhamdulillah, di pagi hari menjelang siang ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan kegiatan rutin kita bersama-sama mengambil pelajaran dan faidah dari kisah para nabi dan rasul Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah, para nabi dan rasul adalah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik yang pernah Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi. Sehingga perjalanan hidup mereka menjadi perjalanan hidup yang terbaik yang pernah ada pula di atas muka bumi. Oleh karena itu, mempelajari perjalanan hidup mereka adalah suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Agar supaya kita di dalam kehidupan ini memiliki tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan sebagai panutan. Menjadikan tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan sebagai tauladan. Karena di antara musibah kaum muslimin pada hari ini, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah mereka kehilangan sosok yang akan dijadikan sebagai tokoh. Sehingga kita mendapati banyak dari anak-anak kaum muslimin, bahkan bukan hanya anak-anak kaum muslimin, para orang-orang tua juga. Banyak di antara mereka yang menjadikan orang-orang yang dijadikan sebagai tokoh dan panutan itu siapa jamaah? Orang-orang kafir. Orang-orang yang terkenal dengan kefasikannya, dengan kekafirannya, dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ada di antara mereka yang mengidolakan pemain bola. Ya, padahal orang pemain bola tersebut adalah orang kafir. Ada di antara mereka yang mengidolakan boy band. Ya. Subhanallah. Ini sebabnya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Kurangnya kita mengenali tokoh-tokoh yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita sebagai panutan kita di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Begitu juga dengan mempelajari perjalanan hidup mereka, sebagaimana pernah kita singgung, itu akan melahirkan kekuatan bagi seorang hamba di dalam dia menjalankan peribadahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam dia berpegang teguh menghadapi setiap cobaan dan rintangan yang akan dia dapatkan ketika dia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah yang kali ini akan kita bahas adalah kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi yang kata para ulama, nabi yang kedua yang Allah taala utus dari bangsa Arab. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi Saleh alaihi salam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Ya, sebagian para ulama berpendapat bahwa kaum Samud adalah keturunan dari kaum Ad. Ya. Jadi mereka mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum Ad dan kaum Samud itu berdampingan, ini menunjukkan bahwa kaum Samud itu merupakan keturunan kaum Ad. Terlebih lagi, kaum Samud ataukah kaum Ad itu disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dengan Al-Ula, yang pertama. Berarti Samud yang kedua. Ya. Makanya sebagian para ulama menyatakan kaum Samud itu adalah kaumnya Ad yang kedua. Kaum Ad yang kedua. Para ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menukilkan silsilah kaum Samud. Mereka mengatakan Samud itu nama orang yang bakalan menjadi qabilah. Sebagaimana Ad itu nama orang yang menjadi apa? Qabilah. Anak keturunannya dinamakan dengan kaum Ad. Begitu juga Samud, anak keturunannya itu dinamakan menjadi kaum Samud. Ya. Jadi nasab silsilah Samud, kata mereka, Samud ibn Jathir ibn Iram bin Sam bin Nuh. Samud bin Jathir bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi masih garis keturunan siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Adapun Nabi Saleh sendiri, beberapa para ulama menyebutkan nasabnya Saleh bin Ubaid bin Asif bin Kasyih bin Ubaid bin Hadir bin Samud. Keturunan siapa berarti? Samud. Makanya lah Nabi Saleh alaihi salam diutus kepada kaum Samud. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, setelah Allah Azza wa Jalla membinasakan kaum Ad. Kaum Ad, siapa yang diutus kepada kaum Ad? Siapa? Nabi Hud alaihi salam, sebagaimana kita pelajari di kisah sebelumnya. Taib. Dengan apa mereka dibinasakan? Dengan apa? Tsunami. Itu kaum Nabi Nuh. Dengan apa? Angin yang kencang. Dengan angin yang kencang. Kalau kaum Samud lagi nanti lain. Bagaimana cara Allah membinasakan mereka? Kalau kaum Nabi Nuh dengan apa jamaah? Dengan air. Kaum Ad dengan angin. Kalau kaum Samud nanti dengan petir. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa luar biasa banyaknya tentara Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara Allah ingin membinasakan suatu kaum, ingin membinasakan seseorang, itu nggak usah pikir gimana cara Allah membinasakan dia. Itu sangat gampang, jamaah yang dimuliakan Allah. Sangat gampang. Setinggi apapun kekuasaan yang kita miliki, sekaya apapun kita, kalau Allah sudah berkehendak ingin membinasakan kita, itu sangat gampang. Nggak usah mikir, ini punya kekayaan yang begitu banyak, pengawal pribadinya di mana-mana. Kayak mana cara Allah? Jangan pikir itu, jamaah yang dimuliakan Allah. Lihat bagaimana Namrud. Namrud salah satu raja, salah satu dari 4 raja yang paling berkuasa di atas muka bumi. Namrud. Dan dia berkuasa selama 400 tahun. Subhanallah. Seorang raja yang sangat bengis. Sampai-sampai istri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang bernama siapa? Sarah, istri pertama beliau, itu ingin diperkosa oleh siapa? Namrud, yang pada akhirnya Allah membekukan tangannya. Lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Allah utus 1 ekor lalat masuk ke dalam hidungnya, hinggap di otaknya. Subhanallah. Sehingga setiap kali Namrud kesakitan,
Dia meminta para pengawalnya memukul kepalanya. Siapa yang paling kuat pukulannya, itulah tanda yang paling sayang sama dia. Dan itu Allah buat kepada dia merasakan itu selama berapa tahun? 400 tahun. Subhanallah. 400 tahun dia berkuasa. Selama 400 tahun pula Allah siksa dengan apa? Lalat. Tidak perlu yang banyak-banyak, yang besar-besar. Lalat, subhanallah. Hinggap di kepalanya. Selalu merasa kesakitan. Sehingga dia selalu pukul kepala. Bayangkan selama 400 tahun pukul kepala. Hingga akhirnya mati mengenaskan. Subhanallah. Ini menunjukkan luar biasa ya. Bagaimana tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kata Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara Allah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dijelaskan bahwa setelah kaum Ad itu dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tinggallah Nabi Hud alaihi salam bersama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka diselamatkan oleh Allah. Mereka senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, hingga lahirlah dari keturunan kaum tersebut suatu kaum yang kembali melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dijelaskan bahwa generasi antara Nabi Soleh dengan Nabi Hud itu 6-7 generasi. Dan usia mereka adalah usia yang cukup panjang. Jadi cukup jauh zaman yang dimuliakan Allah. Sehingga akhirnya melahirkan kembali generasi-generasi yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Inilah dia kaum Samud. Apa sebabnya jamaah yang dimuliakan Allah? Munculnya kembali generasi yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Alasannya sama. Seperti kesyirikan yang pertama sekali terjadi di atas muka bumi. Apa itu? Nusyal ilmu fa'ubidat. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah yang benar, ilmu tentang pengenalan mana hakikat dari kesyirikan, itu dilupakan. Nggak pernah dibahas sama sekali. Nggak pernah disinggung, nggak pernah mereka ajarkan kepada anak keturunan mereka. Hingga akhirnya muncullah anak-anak keturunan yang bagaimana jamaah yang dimuliakan Allah? Yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tugas terbesar, kata para ulama, tugas terbesar orang tua itu adalah bagaimana dia mendidik anak-anaknya tumbuh di atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah abadikan nasihat Luqman kepada anaknya. Di dalam Al-Quran, apa nasihat yang pertama sekali disebutkan oleh Luqman? Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam ketika memberikan wejangan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Yang pertama sekali Nabi tanamkan pada diri Abdullah bin Abbas, yang pada waktu itu usia Abdullah bin Abbas 9 tahun. Usia Nabi udah 60 tahun ke atas. Bayangkan tuh, Nabi membonceng Abdullah bin Abbas yang usianya 9 tahun. Nabi sudah 60 tahun dibonceng oleh Nabi. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa potongan nasihat. Ihfazillaha yahfadka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jagalah batasan-batasan Allah, Allah akan jaga kamu. Jagalah batasan-batasan Allah, engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di depan. Kemudian kata Nabi, apabila engkau hendak meminta, mintanya kemana? Ke kuburan orang-orang soleh? Lah, minta sama Allah. Kalau kamu mau minta pertolongan, minta sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apa ini jamaah? Tauhid. Penanaman tauhid sejak dini. Karena anak itu kalau kita nggak biasakan tumbuh berkembang di atas tauhid, dia akan tumbuh menjadi orang yang memiliki akidah yang rusak, terlebih lagi berada di zaman yang sebagaimana kita ketahui. Yang kata para ulama, al-qulubu dha'ifa wasyubahu qattafah. Hati kita lemah sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Subhanallah. Dulu orang untuk memiliki akidah yang menyimpang itu susah, sulit jamaah yang dimuliakan Allah. Kecuali dia punya teman-teman yang mempengaruhi dia. Dia tinggal di lingkungan yang mempengaruhi dia. Tapi kalau sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, anak kita kurung di rumah saja, itu bisa mendapatkan apa?
suntikan doktrin akidah yang rusak. Bagaimana harus orang tua itu benar-benar ekstra mendidik anaknya tumbuh besar di atas akidah yang benar. Dan ingat jamaah yang dimuliakan Allah, kaidah yang telah berlaku secara umum, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu itu tidak akan bisa memberi. Maksudnya apa? Kita sebagai orang tua kalau nggak belajar akidah, ya gimana kita mau mengajarkan anak kita? Kita sendiri sebagai orang tua kalau nggak belajar tauhid, gimana kita ingin mengajarkan anak kita tauhid? Kan begitu jamaah yang dimuliakan. Orang yang nggak punya itu nggak akan bisa memberi. Kita nggak punya duit, mungkin nggak kita bisa beri duit? Nggak bisa. Kita nggak punya pengetahuan tentang tauhid, mungkin kita bisa mengajarkan anak kita pengetahuan tentang tauhid? Ya nggak bisa lah jamaah yang dimuliakan Allah. Gimana kita ingin berharap anak kita tumbuh menjadi anak yang bertauhid? Ya. Sementara bapaknya ke kamar mandi malam-malam takut. Ini kan lucu nih. Apalagi terkadang sebagian orang tua tanpa sadar memang dialah yang merusak akidah anaknya. Dia yang membuat anaknya itu terjatuh ke dalam akidah-akidah yang berbau syirik. Sebagian orang tua ingin melarang anaknya keluar malam, jangan keluar. Itu di simpang itu ada pocong, ada kuntilanak tuh. Ada nggak orang tua seperti ini? Banyak ya, banyak. Tanpa disadari walaupun tujuannya baik, tapi tidak semua tujuan yang baik itu sampai kepada kebaikan. Kecuali harus dibarengi dengan cara yang baik pula. Ya kalau ingin melarang anak keluar malam, nggak seperti itu caranya. Jangan justru kita rusak akidahnya sehingga dia takut setan. Ini takut yang seperti apa ini jamaah? Takut yang bisa mengantarkan seorang jatuh ke dalam kesikat. Jangan keluar, ada kuntilanak di situ. Nanti kamu dicuri sama kuntilanak. Subhanallah. Nah, ini tanpa sadar si orang tua yang sendiri telah merusak akidah anaknya. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, di sini terjadinya kesyirikan setelah kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah. Pada waktu itu kaum Nabi Hud alaihi salam hidup bersama orang-orang yang beriman dengannya di atas tauhid selama 6 sampai 7 generasi. 6 sampai 7 generasi. Semuanya itu di atas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Hingga akhirnya muncullah kaum Samud yang kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya tadi apa jemaah? Karena jarang dibahas pembahasan tauhid. Jarang dibahas pembahasan tentang syirik. Makanya dia terjatuh jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, yushiku an yunqadha urul islami urwatan. Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Hampir-hampir saja tali simpul Islam, syariat Islam ini hilang satu demi satu. Hilang. Kapan itu jamaah? Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Apabila tumbuh berkembang di dalam agama Islam orang-orang yang tidak mengetahui perkara jahiliyah. Mana akidah jahiliyah yang telah diperangi oleh Nabi? Mana kebiasaan jahiliyah yang telah diperingatkan oleh Nabi SAW kepada umatnya? Jadi kalau kita nggak sering-sering bahasa yang seperti itu, jamaah yang dimuliakan Allah, besar kemungkinan kalau bukan kita, ya anak keturunan kita nanti orang-orang yang akan melakukannya. Makanya pentingnya kedudukan ilmu itu di dalam keluarga. Pentingnya ilmu agama itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena tiada kebaikan kecuali dengan ilmu agama. Tiada kebaikan jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya para ulama mengatakan ketika membahas hal-hal yang bisa menjayakan suatu negeri, yang pertama sekali dibahas itu apa jamaah yang dimuliakan Allah? Ilmu agama. Sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah kota, termasuk di dalamnya sebuah keluarga, itu tidak akan jaya, tidak akan tidak akan mendapatkan kedamaian, tidak akan mendapatkan yang diinginkan oleh orang, sakinah, mawaddah, warahmah, kecuali dengan apa? Ilmu agama. Kalau keluarga kita nggak dibangun di atas ilmu agama, itu selesai itu jamaah. Ya. Jangan harapkan kita akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu nggak ada cerita yang seperti itu. Jadi harus dengan ilmu agama. Ya, lihat bagaimana suatu kaum dibinasakan oleh Allah karena tidak memiliki ilmu agama. Nah, adapun lokasi kaum Samud, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Samud, wa Samud alladzi jabu sakhra bil wad.
Dan kaum Samud yang mereka itu memotong batu-batu besar di lembah, kata Allah. Jadi lokasi kaum Samud itu, walaupun ini khilaf di kalangan para ulama, namun kebanyakan para ulama menyatakan tempat kaum Samud itu adalah di Madain Saleh, yang sekarang itu terletak di kota Al-Ula. Yang kata para ulama jaraknya itu kurang lebih 320 km dari sebelah utara kota Madinah. Nah, itulah tempat mereka, Madain Saleh. Dan kalau kita melihat kata para ulama, lokasinya itu memang benar-benar subur, jamaah yang dimuliakan Allah. Akan terlihat hamparan yang hijau. Dan Allah Subhanahu wa taala menamai tempat tersebut dengan Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan amin. Allah menyatakan, dan sungguh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Samud, mereka telah mendustakan para rasul. Lihat bagaimana jamaah yang dimuliakan Allah. Kaum Samud itu mendustakan siapa? Nabi siapa? Nabi Soleh. Tapi lihat bagaimana bahasa yang digunakan oleh Allah. Laqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Sungguh penduduk Hijr itu telah mendustakan para rasul. Ini menunjukkan apa jamaah? Bahwa kufur kepada satu rasul itu terhitung kufur kepada semua rasul. Sebagaimana kaum Samud, mereka hanya diutus kepada mereka Nabi Saleh. Dan mereka dustakan, Allah anggap mereka sebagai orang yang mendustakan seluruh rasul. Makanya juga kata Allah, kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh itu telah mendustakan para rasul. Padahal yang diutus kepada mereka siapa? Hanya Nabi Nuh. Ya, begitu jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya di dalam konsep akidah Islam, seseorang itu diwajibkan beriman kepada seluruh rasul. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya secara rinci, ataukah yang Allah taala tidak sebutkan kepada kita namanya, tapi ada kewajiban kita untuk beriman kepada mereka seluruhnya. Dan kata Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini, dan sungguh kami telah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, namun mereka mengingkarinya. Mereka berpaling darinya. Dan mereka ini biasa memahat rumah-rumah dari gunung-gunung, yang disitulah mereka tinggal dengan aman. Subhanallah. Jadi kaum Samud ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah kaum yang juga terkenal dengan kemampuan mereka memahat gunung. Jadi kalau mereka itu kalau mau buat rumah, tahu nggak, seperti kita ini jamaah yang dimuliakan Allah, itu gunung itu yang dipahat. Jadi apa? Jadi rumah. Luar biasa ya. Kehebatan mereka itu luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Baik. Nah, dikisahkan bahwa pernah suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin melakukan peperangan Tabuk, memerangi orang-orang Romawi, beliau itu sempat melewati lokasi kediamannya kaum Samud, di mana diceritakan oleh Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nazala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bin nasi amat Tabuk, nazala bihimul hijrah, inda buyuti Samud, fastasqan nasu minal abari allati kana yashrabu minha Samud, fa'ajanu minha wa nasabul qudura bil lahmi fa'amarahum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fa'ahraqu al qudur wa alaful ajin al ibil. Thumma irtahala bihim hatta nazala bihim 'alal bi'ri alladhi kanat tashrabu minha an-naqa. Wa nahahum an yadkhulu 'alal qawmi alladhina 'udzibu qala inni akhsha an yusibakum mithla ma asabahum fala tadkhulu 'alaihim. Diceritakan oleh Umar bin Khattab, pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu singgah bersama beberapa para sahabatnya di Al-Hijr. Di tempat siapa ini? Tempat kediamannya kaum Samud. Waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan Tabuk, lokasinya tadi kurang lebih 320 km dari sebelah utara kota Madinah, di kota Al-Ula.
Lalu diceritakan bahwa para sahabat Nabi waktu itu mencari air. Mungkin mereka kekurangan air. Akhirnya mereka pun mencari air dari sumur-sumur yang dahulu merupakan sumber air minumnya kaum Tsamud. Setelah mendapatkan air, air tersebut digunakan oleh para sahabat untuk membuat roti, untuk memasak daging. Ternyata setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu mereka itu mengambil air dari sumur bekas yang digunakan oleh kaum Tsamud, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk membuang masakan daging tadi dan roti-roti tersebut dijadikan sebagai makanan onta. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka manfaatkan. Baik. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk berjalan terus sampailah mereka di sumur yang dahulu biasa digunakan oleh siapa? Minum ontanya Nabi Soleh. Salah satu onta yang paling istimewa yang pernah ada ya. Nanti akan kita sebutkan bagaimana keistimewaan onta tersebut. Lahir dari batu. Subhanallah. Baik. Nah setelah sampai di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperbolehkan para sahabat untuk menggunakan air tersebut. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Rasulullah melarang kita untuk mendatangi sebuah kediaman kaum yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat-tempat yang itu merupakan tempat orang yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilarang untuk kita datangi, jamaah yang dimuliakan Allah. Alasannya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inni akhsha an yusibakum mithla ma asabahu. Aku khawatir kalian akan ditimpa adab yang juga telah menimpa mereka. Ini dia jamaah yang dimuliakan Allah. Dari sini para ulama mengambil sebuah fikih bahwa haram pergi berkunjung ke negeri kafir. Negeri orang-orang yang melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan bolehnya seseorang itu bersafar ya. Ini bukan tinggal. Kalau pembahasan tinggal itu lain lagi. Safar hanya sekedar berkunjung, kemudian setelah itu kita balik lagi ke tempat kita. Para ulama mengatakan seseorang itu diperbolehkan berkunjung ke negeri kafir dengan 3 syarat. Kalau tidak terpenuhi 3 syarat ini, kita nggak dibenarkan pergi ke negeri mereka. Yang pertama apa jemaah? Kita memiliki ilmu agama yang kokoh. Yang dengan ilmu agama itu bisa membentengi kita dari setiap syubhat-syubhat yang datang menyambar kepada kita tatkala kita berada di negeri mereka. Jangan pikir nggak banyak syubhatnya jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, banyak syubhat di tempat mereka itu. Ya. Apalagi kita kalau tahu bahasa mereka. Ya, kalau kita nggak tahu bahasa mereka ya bisa saja ya. Yang kedua, kita memiliki agama yang kokoh, memiliki iman yang kuat. Ya, kita tahulah kadar diri kita. Yang dengan iman yang kuat itulah yang akan membentengi diri kita dari syahwat. Kalau tadi dari syubhat, ini dari fitnah syahwat. Apalagi kita pergi ke tempat orang-orang kafir, ya kita tahulah bagaimana kebiasaan mereka dari berpakaian, ya kan? Itu luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Kuat iman kita. Imam Syafi'i saja diriwayatkan pernah tengok betis nggak sengaja, hilang separuh amalannya. Kita bukan betis lagi yang ditengok, lebih dari betis. Bukan hafalan gimana mau hilang, nggak punya hafalan. Yang hilang apa? Iman lah yang hilang. Subhanallah. Makanya hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah, jangan main-main. Ya. Sekelas Imam Syafi'i saja hilang hafalannya. Kita mau hilang hafalan, hafalan nggak ada. Iman yang ada, iman pun udah sedikit, itu yang hilang. Jadi dia harus punya iman yang kuat. Yang akan membentengi diri dia dari syahwat. Kemudian yang ketiga adalah dia memiliki hajat. Memiliki keperluan memang. Yang tidak bisa dihindari untuk pergi ke tempat tersebut. Misalnya dia ingin berobat. Di negara dia nggak ada tempat untuk bisa berobat. Tidak secanggih peralatan yang ada di sana. Dan dia sangat benar-benar membutuhkannya, makanya tidak mengapa. Atau dia mungkin ingin belajar suatu bidang ilmu yang akan bermanfaat untuk kaum muslimin. Sementara di negara dia nggak punya. Mereka nggak punya orang-orang yang punya skill bisa mengajarkannya. Makanya tidak masalah. Tapi kalau seandainya kita nggak punya keperluan, jamaah yang dimuliakan Allah, hanya sekedar rekreasi, boleh apa tidak?
Haram jamaah yang dimuliakan Allah. Nggak boleh seorang pergi ke Jepang misalnya, ngapain liburan? Nggak boleh, haram. Sekalipun kita punya iman yang kuat, ilmu yang kokoh. Walaupun biasanya kalau orang sudah punya dua hal ini, kalau liburan itu ya nggak ke Jepang lah, ke Saudi lah liburannya kan gitu. Aneh aja ada orang yang punya dikenal dengan ilmu yang kuat, punya iman yang kuat, liburan kemana ke Jepang? Itu kan aneh. Biasanya orang kalau sudah punya dua hal ini dia liburannya kemana? Ya ke Arab Saudi. Kan begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi andai kata dia punya dua, dia ingin ke sana, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi apalagi untuk tinggal. Makanya di antara musibah yang kita lihat hari ini, banyak dari kaum muslimin itu bangga kalau berhasil dan bisa tinggal di negeri orang kafir. Bangga mereka. Atau sekedar bisa berkunjung ke negeri-negeri orang kafir, mereka bangga. Subhanallah. Kami sudah pergi liburan ke Jerman, pergi liburan ke ini, ke itu. Disebutkan dari negara-negara kafir. Dia tidak tahu ini adalah sebuah pelanggaran di dalam syariat. Dan yang lebih bahaya dari itu jamaah yang dimuliakan Allah. Allah telah mengingatkan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada sebuah bencana. Fitnah, di antara makna fitnah di dalam Al-Quran adalah bencana. Takutlah kalian pada sebuah bencana yang apabila bencana itu turun, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Kita khawatirkan jamaah yang dimuliakan Allah ketika kita berkunjung ke negeri orang-orang kafir. Di saat itu Allah murka kepada mereka, Allah menurunkan bala kepada mereka. Dan kita berada di tengah-tengah mereka. Apa kata Allah? Takutlah kalian suatu bencana yang apabila bencana itu turun tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Semua kena. Semua kena jamaah yang dimuliakan Allah. Dan itu kita bisa saksikan misalnya ketika terjadi tsunami. Berapa tahun yang lalu di sini, di Aceh. Apakah tsunami itu hanya mengenai para pelaku maksiat? Enggak, banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak bersalah juga terkena. Memang begitulah jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika sebuah bencana itu datang dan menimpa orang-orang yang zalim. Walaupun tidak selalu demikian. Ada kalanya Allah Ta'ala selamatkan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keseringannya biasanya disapu rata. Disapu rata. Makanya Nabi SAW pernah menceritakan tentang sebuah pasukan ya, yang mereka itu bergerak dari sebuah tempat ingin ke Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Ya, para ulama menyebutkan pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah itu di dalam sejarah ada dua. Satu sudah terjadi dan satunya lagi akan terjadi nanti di akhir zaman. Yang sudah terjadi pasukan siapa jamaah? Abraha. Yang bergerak dari apa? Negeri Yaman. Kita kenal dengan pasukan bergajah. Ya kan? Bawa pasukan beberapa gajah yang begitu besar dan gagah. Ingin menghancurkan Ka'bah. Asal usulnya tahu ya. Asal usulnya Abraha ini membuat sebuah gereja yang ingin dijadikan sebagai apa? Saingan untuk Ka'bah. Dia ingin orang-orang nggak pergi tawaf lagi ke Ka'bah, tapi ke Yaman, di gereja yang dia buat. Hingga akhirnya mendengar itu ada salah seorang Arab, mereka orang Arab ini luar biasa. Jadi dengar, ini orang awamnya ini padahal, subhanallah. Tapi kecemburuan dia, giro dia dengan rumah Allah Azza wa Jalla itu luar biasa jemaah. Dia dengar nih, di Yaman tuh ada raja yang ingin membangun sebuah gereja, ingin dijadikan sebagai saingan Ka'bah. Akhirnya dia pergi berangkat dari Mekah ke Yaman. Naik pesawat, jalan kaki lah. Di jalan, di malam hari, ditaburkan kotoran di dalam gereja tadi. Subhanallah. Besok paginya kedapatan, dan dikasih tahu ada orang yang melakukannya. Dan orang itu berasal dari Mekah. Subhanallah. Singkat cerita, Abraha pun ngamuk. Kumpulkan pasukan, beranjak menuju apa? Mekah. Beranjak menuju Mekah. Ya, singkat ceritanya itu tadi yang dimuliakan Allah. Pasukannya dibinasakan oleh Allah dengan burung apa? Ababil. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti akan terjadi di akhir zaman. Yang juga satu kaum yang mereka itu
ingin menghancurkan Ka'bah. Singkat ceritanya pasukan tersebut berhenti di sebuah tempat. Lalu di tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka. Orang yang paling ujung hingga orang yang paling akhir. Termasuk penghuni kampung yang mereka tinggal di situ. Sehingga hal itu menyisakan pertanyaan di benak Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadisnya datang dari Aisyah. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin Allah binasakan mereka semuanya? Padahal di tengah-tengah mereka ada orang yang sekedar jual beli, ada orang yang memang laisa minhum, bukan golongan dari mereka. Dia ikut di situ bukan untuk ingin apa? Menghancurkan Ka'bah." Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Bahwa mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan apa? Niatnya. Sesuai dengan niatnya. Tapi inti pelajaran yang ingin kita sebutkan di sini jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang zalim kebiasaannya, orang-orang yang berada di sekitar mereka juga akan terkena. Walaupun nanti pada akhirnya mereka akan dibedakan pada hari ini dengan apa? Niatnya. Ini pentingnya kita untuk selalu menjaga niat kita. Walaupun mungkin kita Allah takdirkan berada di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, kita berada di lingkungan yang penuh dengan kebid'ahan, tapi kita selalu menjaga niat kita untuk bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Sekalipun nanti misalnya Allah memberikan pelajaran kepada mereka, kita terkena, insya Allah niat kita itu akan menjadi pembela kita nanti pada hari kiamat. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Jelas ya? Mungkin kita berada di lingkungan-lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, tapi kita jaga niat kita. Jelas ya? Baik, begitu wallahu alam bisawab. Ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal dalam diskotik, mungkin niatnya ini baik. Itu mungkin terjadi nggak itu kira-kira? Ya mungkin aja ya. Dia datang ke situ ingin berdakwah, kemudian Allah binasakan diskotiknya. Baik, bisa jadi ya. Tapi kalau sempat udah dia minum 2 botol, 3 botol aja, jangan ada cerita niat baik ya. Baik. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam mendakwahi kaum Samud, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kaum Samud itu sebagaimana biasanya para nabi, mereka memiliki metode di dalam berdakwah. Jadi sebagaimana kisah-kisah sebelumnya, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, mereka itu memiliki metode di dalam berdakwah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam berdakwah itu tidak hanya cukup modal semangat belaka, tapi harus ditempuh dengan cara-cara yang benar. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Karena jangan sampai kita niatnya baik, justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Makanya Allah katakan, فَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ الْعِلْمِ. Janganlah kalian mencela sesembahan yang mereka sembah selain daripada Allah. Sehingga itu akan membuat mereka balas balik mencela Allah sebagai bentuk permusuhan tanpa ilmu. Jadi mencela sesembahan orang-orang musyrik itu kebaikan enggak jamaah? Secara asal kebaikan. Sebagai bentuk berlepas diri kita dari kesyirikan tersebut, kita cela sesembahan mereka. Kita cela, kita pojokkan habis-habisan. Itu sesuatu yang baik di dalam syariat. Tetapi perhatikan, ketika celaan kita kepada sesembahan tersebut akan berakibat mafsadat yang lebih besar, yaitu mereka balas balik mencela Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tasubbu. Jangan kalian cela. Dilarang kan? Dilarang. Menunjukkan di dalam berdakwah itu sekali lagi tidak butuh, bukan hanya sekedar modal semangat, tapi harus ada etika-etika yang kita jaga. Harus ada metode-metode yang hendaknya kita terapkan. Ada metode-metode yang hendaknya kita prioritaskan. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, ya kita tahu, adapun inti dakwah Nabi Saleh alaihi salam adalah sebagaimana para nabi yang lainnya, yaitu fokus mendakwakan tauhid kepada masyarakatnya. Ini adalah inti dakwahnya inti sari dakwanya para nabi dan rasul, mendakwakan mereka kepada tauhid. Karena memang itulah yang paling pokoknya jamaah yang dimuliakan Allah. Tanpa tauhid gak ada apa-apanya hidup kita ini. Ibadah kita sebanyak apapun kita kerjakan, kalau nggak bertauhid kepada Allah, masih saja melakukan kesyirikan, itu nggak ada jamaah, hangus.
La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, kata Allah, akan batal seluruh amalanmu dan kamu termasuk orang yang merugi. Tidak ada gunanya sholat yang kita kerjakan, nggak ada gunanya puasa, zakat yang kita kerjakan kalau kita masih saja terjatuh ke dalam kesyirikan. Makanya Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan ibadahnya ahlu syirik atau tidurnya ahli tauhid itu jauh lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan oleh ahlu syirik. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Tidurnya orang yang muwahhid, orang yang bertauhid itu jauh lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan oleh ahlu syirik. Karena ibadah mereka itu dipastikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidurnya ahli tauhid itu bisa kali menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan artinya ini anjuran untuk banyak-banyak tidur ya. Jangan dipahami demikian. Nanti ini anjuran tidur dari Syekh Shalih Al Fauzan. Kita sudah bertauhid, berbanyak tidur. Karena tidurnya kita lebih baik daripada ibadah mereka. Nah, seperti itu juga jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, adapun metode yang ditempuh oleh Nabi Shalih alaihi salam di dalam mendakwahi kaum Samud. Yang pertama beliau mengingatkan kepada mereka tentang anugerah Allah. Nah, ini juga sebagai teguran untuk kita semua. Hendaknya kita selalu mengingat anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah telah hidupkan kita. Allah berikan rezeki kepada kita. Bayangkan dari kecil kita. Belum bisa apa-apa kita jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian menjadi orang yang seperti ini. Allah berikan kemudahan kepada kita. Bukankah ini harusnya membuat kita semakin taat kepada Allah? Ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shalih ketika mendakwai mereka. Nabi Shalih mengatakan, huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Nabi Shalih mengingatkan kepada mereka, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Jadi kalian itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian dengan nikmat Allah, Allah buat kalian yang berkuasa di atas tanah itu. Subhanallah. Itu kan kenikmatan. Maka mohonlah ampunan kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang maha dekat, lagi maha mengabulkan keinginan hamba-hambanya. Di dalam ayat yang lain Nabi Shalih juga mengatakan, wadhkuru idja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad wa bawwa'akum minal ardi wa tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyutan fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah tatkala Allah membuat kalian berkuasa setelah kaumnya Nabi Ad, setelah kaum Ad. Allah buat kalian berkuasa. Ingat itu kata beliau. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian tempat di bumi. Allah memberikan kepada kalian tempat di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kalian semua mendirikan istana-istana di atasnya. Dan kalian juga dimudahkan untuk memahat gunung-gunung yang akan kalian jadikan sebagai rumah Allah Azza wa Jalla, sebagai rumah kalian. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian dan janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi diingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Subhanallah. Bahkan disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, kaum yang pertama sekali memahat gunung untuk dijadikan sebagai tempat tinggal itu adalah kaum Samud. Ya, kaum Samud. Adapun tempat-tempat yang semisal dengan itu di beberapa negara ya, seperti di Eropa atau di Yordania, Petra. Nah, itu kata para ulama itu terjadinya atau dilakukan setelah siapa? Kaum Samud. Dan kaum Samud adalah orang yang pertama sekali memahat gunung untuk dijadikan sebagai rumah. Jadi diceritakan kenapa mereka memahat gunung untuk dijadikan rumah. Jadi kata para ulama bahwa usia kaum Samud itu panjang-panjang. Jadi kebiasaannya rumah mereka itu hancur dulu sebelum mereka yang meninggal. Kan beda dengan kita. Kita kalau udah buat rumah, itu bisa dipastikan ya, kebanyakannya siapa yang duluan hancur, siapa yang duluan binasa? Kitanya duluan mati. Rumahnya mungkin akan bertahan puluhan tahun setelah kita meninggal. Kan begitu. Biasanya kita seperti itu, tapi tidak dengan kaum Samud. Kaum Samud ketika mereka mendirikan sebuah rumah, biasanya rumah mereka itu duluan hancur sebelum mereka meninggal. Karena usia mereka yang cukup panjang. Sehingga mereka akal, peras otak, ini gimana caranya nih? Kita punya rumah yang tahannya itu lama.
Sampai meninggal kita masih tahan. Nah, gitu. Akhirnya lah mereka pahat gunung untuk dijadikan sebagai rumah. Ini kan kenikmatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada mereka tempat tinggal yang akan awet sepanjang usia mereka. Nah, Nabi Soleh ketika mengingatkan mereka, ketika mendakwahi mereka, beliau ingatkan mereka tentang karunia dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi ya, peran mengingat nikmat Allah pada diri kita di dalam kehidupan itu sangat penting. Jangan pernah kita lupakan jemaah. Setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya itu kita jadikan sebagai motor pendongkrak kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara metode dakwanya para nabi. Nabi Hud, Nabi Nuh, termasuk Nabi Soleh. Ketika mendakwahi kaumnya, apa yang mereka lakukan? Ingatkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, kata para ulama, at-tadzakur bin ni'am sababun min asbabi asyukur. Mengingat-ingat nikmat itu adalah sebab yang akan membuat seorang hamba bisa menjadi hamba yang bersyukur. Selalu diingatkan tentang nikmat Allah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita jamaah yang dimuliakan Allah. Untuk apa? Pernah suatu ketika Nabi Alaihi Wasallam berwasiat kepada sahabat Abu Dzar dengan 7 wasiat yang agung. Nah, di antara wasiat yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Dzar mengatakan apa? Wa amaroni bihubbil masakin wadunuwi minhum. Nabi memerintahkan aku untuk dekat, untuk cinta dan dekat kepada orang-orang yang miskin. Apa sebabnya kira-kira jamaah? Kenapa kita diperintah untuk dekat dengan saudara-saudara kita yang miskin? Untuk cinta kepada mereka, saudara-saudara kita yang miskin. Karena dengan kedekatan kita kepada mereka, itu akan mengingatkan karunia Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita dekat dengan tetangga kita yang miskin, jemaah, yang mungkin kalau mereka makan sehari-hari itu mikir, makan pagi, habis itu mikir, nanti siang makan apa? Begitu udah selesai makan siang, mikir, nanti malam makan apa? Ini akan mengingatkan kita karunia Allah yang begitu besar kepada kita. Dan ini membuat kita menjadi hamba yang selalu apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah berikan kepada saya kemudahan. Alhamdulillah. Ini saudara saya ini, Masya Allah. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Ini kita diperintah untuk dekat kepada orang-orang yang miskin. Jangan berkawannya sama orang-orang kaya. Bukan kita bilang haram ya. Boleh, boleh. Apalagi kita untuk dakwahinya. Masya Allah. Ya, apalagi orang kayanya yang soleh. Masya Allah. Tapi hendaknya lebih banyak kita berteman dengan siapa? Orang-orang yang miskin. Karena kalau kita berteman dengan orang kaya itu akan merusak hati kita. Betul. Merusak hati kita. Orang kaya punya mobil mewah. Kita kepengen jadinya punya. Hah? Kita tahu ini saudara kita omsetnya 1 bulan ratusan juta. Waduh, saya sebulan 200.000. Itu jamaah. Dia akan merusak hati kita. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Berteman dengan orang-orang yang miskin. Dan kita berteman dengan orang miskin itu lebih akan membuat hidup kita tentram. Beda kalau kita berteman dengan orang kaya. Kadang kita sakit hati, ya kan? Wah, itulah jemaah. Intinya dia merusak hati. Sesuatu yang tidak baik untuk kita banyak-banyak ya. Kalau hanya sekedar berteman. Apalagi orang itu tadi ya, orang kayanya soleh, Masya Allah. Tapi kalau, dah gawat, kita tahu lah jemaah. Baik. Metode yang kedua yang ditempuh oleh Nabi Soleh alaihi salam dalam mendakwahi kaum Ad adalah metode tarhib. Beliau memberikan peringatan kepada mereka. Ya, mereka ingatkan tentang kesudahan bagaimana balasan Allah kepada mereka yang berbuat dosa pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Nabi Soleh ingatkan mereka, kalau kalian berbuat maksiat kepada Allah, masih saja berbuat kesyirikan, tidak ingat kalian bagaimana Allah membinasakan kaum Ad. Beliau mengatakan, wadhkuru idja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Ingatlah ketika Allah sudah menjadikan kalian penguasa setelah kaum Ad. Kenapa diingatkan dengan kaum Ad? Beliau di sini ingin mengesankan bahwa
kalau kalian berperilaku yang sama dengan kaum Ad, kalian itu akan dibinasakan oleh Allah. Sekalipun saat ini kalian berkuasa di atas muka bumi, kalian akan dibinasakan oleh Allah. Dan sangat mampu bagi Allah untuk binasakan kalian. Jadi diingatkan, diberikan peringatan. Ya. Lihat bagaimana Fir'aun memiliki kerajaan yang begitu luar biasa. Pasukan di mana-mana. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membinasakan. Bahkan bukan hanya dia yang dibinasakan. Seluruh bala tentaranya dibinasakan oleh Allah. Lihat bagaimana Namrud, tadi kita sebutkan. Berkuasa selama 400. Bahkan Namrud ini pernah berdebat dengan Nabi Ibrahim. Apa kata Namrud? Ini diantara raja yang mengaku dirinya Tuhan. Sama seperti siapa? Fir'aun. Sama-sama bengis orang ini dua. Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dengan dalih apa? Namrud katanya, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Sama seperti Tuhan kamu. Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim, bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, saya juga demikian. Tahu gimana cara Namrud menghidupkan dan mematikan? Dipanggil 2 orang. Satunya dipenggal. Mati kan? Mati. Satunya lagi dimaafkan. Hidup. Nah, itulah dia. Akal-akal otak liciknya seperti itu. Nah, itu dikatakan menghidupkan dan mematikan. Akhirnya dibungkam oleh Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku bisa mendatangkan matahari dari timur. Kalau kamu hebat, coba datangkan dari barat. Akhirnya, terbungkamlah orang kafir tersebut. Ini memang perlu sekali-sekali di dalam berdebat itu, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita nggak pakai dalil. Terkadang ada orang-orang kalau kita berdiskusi sama mereka, ingin menyadarkan mereka itu pakai akal-akalan. Ya, ilmu akal-akalan. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ketika kita mengajak orang yang berdiskusi orang yang ngeyel, yang suka mendewakan akalnya, kita nggak perlu bawakan ayat, nggak perlu bawakan hadis, karena biasanya mereka nggak percaya dengan ayat dan hadis. Kita mau bawa ayatnya sekian banyak ayat, sekian banyak dalil, nggak terima tuh. Ada aja alasan. Tapi kalau kita bantah dengan akal-akalan, bagaimana jemaah? Terbungkam. Makanya disebutkan Imam Abu Hanifah pernah berdebat dengan seorang ateis. Seorang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan, dahriyin. Yang mereka menyatakan kita hidup dan kita mati ini hanyalah perjalanan waktu saja. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan dia pura-pura menghayal. Sehingga orang ateis itu, apa yang kamu pikirkan? Maka Imam Hanifah mengatakan gini, saya sedang menghayal, membayangkan ada sebuah kapal yang mengangkut barang-barang, tapi kapal ini nggak ada pengemudi nahkoda ya, nggak ada nahkodanya, nggak ada awak kapalnya, nggak ada ABK-nya. Kemudian kapal ini berlabuh di sebuah pelabuhan. Kemudian kapal tersebut dengan sendirinya menurunkan muatannya, lalu pergi lagi berlayar. Ini saya bayangkan, kata Imam Abu Hanifah. Apa kata ateis tersebut? Benar, yang seperti itu kamu bayangkan. Kamu sudah gila itu. Mana ada kapal dengan sendirinya seperti itu, katanya. Yang namanya kapal itu pasti ada yang menggerakkannya, pasti ada yang menjalankannya. Muatannya juga pasti ada yang menurunkannya. Kamu gila kalau kamu pikir seperti itu. Apa kata Imam Abu Hanifah? Begitulah dunia ini. Tidak mungkin dunia ini begitu sempurna tertata rapi. Langit tanpa ada tiang nggak runtuh. Tidak mungkin kalau tidak ada yang mengaturnya. Terdiam ateis tersebut. Pakai apa nih jamaah? Pakai akal. Pakai akal, subhanallah. Ya, agak lari sedikit dari pembahasannya. Ini faedah bagus memang ini terkadang. Ada orang-orang yang sudah terlalu banyak syubhat di kepalanya. Jadi kita untuk membantahnya itu nggak perlu jauh-jauh cari dalil, cari ayat. Bantah saja dengan apa yang dia bawakan. Bantah saja dengan akal-akalan. Pakai akal-akalan aja. Subhanallah. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, jadi di sini Nabi Soleh mengingatkan mereka dengan memberikan peringatan kepada mereka. Diingatkan. Dan Nabi Soleh juga mengingatkan kepada mereka bahwa dengan mudahnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian ini sangat mudah dicabut oleh Allah kalau kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengabadikan hal tersebut. Allah katakan kadzabat samudul mursalin id qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma
as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin atutrakuna fi ma hahuna aminin fi jannati wa uyun wa zuru'i wa nakhlin tal'uha hadim wa tanhituna minal jibali buyutan farihin fattaqullaha wa ati'un wa la tuti'u amral musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Allah Ta'ala mengatakan, dan kaum Samud telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Soleh berkata kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh aku ini adalah seorang rasul yang diutus kepada kalian. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada aku. Sungguh aku sama sekali tidak menginginkan upah dari kalian, melainkan upahku hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah bahwa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kalianlah yang dengannya kalian bisa tinggal di sini. Dengannya kalian aman dikelilingi oleh kebun-kebun, mata air, tanaman-tanaman, pohon-pohon kurma. Ya. Serta dengan nikmat Allah lah kalian memiliki kemahiran memahat gunung untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian taat kepada orang-orang yang melampaui batas, yang senantiasa mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi ini dia beberapa metode yang ditempuh oleh Nabi Soleh alaihi salam. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana kebiasaannya, jadi ini menjadi sunnatullah, bahwa tidaklah seorang nabi diutus kepada Allah Subhanahu, diutus oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia berdakwah kepada kaumnya, melainkan dia pasti akan mendapatkan berbagai macam penolakan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Tidak ada yang namanya dakwah itu mulus-mulus saja. Dakwah itu jamaah yang dimuliakan Allah ada sesuatu yang sangat mulia. Karena mulianya lah dia tidak semua orang bisa ikut andil di dalam dakwah. Karena dia berat. Hanya orang-orang yang bermental baja yang bisa, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena ketika orang sudah mulai masuk di dalam medan dakwah, dia pasti akan mendapatkan berbagai macam rintangan dan cobaan. Dan Allah telah menyebutkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah setiap para nabi itu kami jadikan musuh. Musuhnya adalah syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Jadi musuhnya itu ada dua. Ya. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam ketika di awal-awal mendapatkan wahyu, beliau pulang dengan ketakutan. Hingga akhirnya dibawalah oleh Khadijah kepada siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal meminta untuk diceritakan apa yang terjadi. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang terjadi, apa kata Waraqah bin Naufal? Wallahi hadan namus allati anzalallahu ala Musa. Demi Allah ini adalah namus. Namus itu maksudnya Jibril. Yang pernah Allah turunkan kepada siapa? Nabi Musa. Ya. Dan sungguh kata Waraqah bin Naufal, andai kata aku hidup tatkala kaummu mengeluarkan. Sehingga Nabi bertanya, awal mukhrijiyah, apakah nanti kaumku akan mengusir aku? Jadi Nabi heran, apa benar kaumku nanti akan mengusir aku? Padahal kita tahu kedudukan Nabi pada waktu itu sebagai siapa, jemaah? Al-Amin, orang yang terpercaya. Bayangkan penduduk Lok Semawe, kita mendapat julukan Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Itu kan luar biasa tuh. Bagaimana sanjungan orang kepada kita. Sehingga Nabi heran, apa benar nanti mereka akan mengusir aku, padahal hari ini mereka itu sangat baik kepada aku, sangat menyanjung dan memuliakan aku. Apa kata Waraqah bin Naufal? Lam ya'ti ahadun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa qad udi. Tidaklah ada seorang pun yang datang membawa apa yang engkau bawa ini berupa kebenaran dari Allah illa qad udi. Melainkan dia pasti akan mendapatkan apa? Permusuhan, akan mendapatkan penolakan, akan mendapatkan pertentangan, dan itu sudah menjadi sunnatullah. Setiap dakwah itu, setiap kebenaran itu pasti ada orang yang menentangnya. Makanya lah dia menjadi sesuatu yang istimewa, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena dia berat. Coba dakwah itu nggak ada rintangannya. Semua orang bisa masuk ikut andil di dalamnya kan? Kalau dakwah itu nggak ada bebannya, nggak ada rintangan, nggak ada cobaan, semua orang bisa. Jadi dia bukanlah sesuatu yang istimewa lagi jadinya. Semua orang bisa mengerjakannya. Tapi karena dia sesuatu yang sulit, dia sesuatu yang membutuhkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang bermental baja. Nah, itu tadi. Makanya dia menjadi sesuatu yang istimewa.
Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khalaqahu wa man khadalahu hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang mereka berada di atas kebenaran. Tidak membahayakan mereka, orang-orang yang memusuhi mereka, orang-orang yang mencela mereka, sampai datangnya pertolongan Allah, wa hum 'ala dzalik, dan mereka terus berada di atas hal tersebut. Sehingga kata Waraqah bin Naufal, sungguh kalau seandainya nanti aku hidup di waktu itu, la ansurannaka nasran mu'azzara. Sungguh aku akan membantu engkau, akan membela engkau dengan pembelaan yang besar. Artinya di sinilah para ulama mengatakan bahwa Waraqah bin Naufal pada waktu itu mengikrarkan keimanannya, dia akan mengikuti Nabi, dia akan membela Nabi dengan mati-matian. Sehingga sebagian para ulama kita memasukkan bahwa orang yang pertama sekali masuk ke dalam Islam, sahabat yang pertama sekali memeluk agama Islam dari kalangan wanita siapa? Khadijah. Kalau dari kalangan lelaki dewasa siapa? Itu tadi. Dari kisah ini sebagian mereka mengatakan Waraqah bin Naufal. Di antaranya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Al-Isabah, juga Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan di dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, menyebutkan bahwa yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan dewasa, laki-laki dewasa adalah Waraqah bin Naufal, bukan Abu Bakar As-Siddiq, begitu. Al-Muhim jamaah yang dimuliakan Allah, ya masing-masing dari pendapat para ulama itu punya ya argumentasi sendiri. Kalau dari kalangan anak kecil siapa jamaah? Ali bin Abi Thalib. Baik. Nah, di sini bagaimana kaum Tsamud melakukan berbagai macam penolakan, mulai dari memfitnah dan menuduh beliau, ya. Karena waktu kita udah habis, singkat aja. Mereka menuduh dan memfitnah Nabi Soleh dan dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji. Subhanallah. Ini memang sudah langganan mereka para penentang dakwah dari masa dahulu hingga hari ini, dan insya Allah nanti sampai hari kiamat tetap kayak gini mereka jemaah. Senjata mereka menyebarkan tuduhan-tuduhan yang keji, menebarkan fitnah di tengah masyarakat, menimbulkan propaganda di tengah masyarakat supaya orang-orang lari dari kebenaran. Dan itu yang mereka lakukan kepada Nabi Soleh. Mereka mengatakan innama anta minal mustahirin. Kamu ini adalah orang yang terkena kutukan, kata mereka. Dituduh bahwasanya Nabi Soleh sebagai orang yang terkena sihir. Subhanallah. Makanya seperti itu dia. Begitu juga di antara sikap penolakan mereka adalah mereka mengolok-olok Nabi Soleh. Ya. Mereka mengatakan, ya Soleh, qad kunta fina marjuwan qabla hada. Wahai Soleh, sebenarnya kamu ini dulu adalah orang yang sangat berpotensi untuk menjadi pemimpin di tengah kami. Artinya apa? Kalau kamu nggak mendakwakan tauhid, nggak membahas syirik, sebenarnya kami ingin angkat kamu jadi ketua kami. Kami ingin angkat kamu jadi pemimpin kami. Tapi ya seperti inilah kamu sekarang, udah mulai aneh-aneh, udah mulai nyeleneh, bahas tauhid, bahas syirik. Ya gimana mau kami angkat kamu jadi pemimpin? Padahal kami dulu berharap kamulah yang meneruskan agama nenek moyang kita. Subhanallah. Diolok-olok. Jadi mereka bukan sengaja ingin mengangkat Nabi Soleh sebagai pemimpin, tapi itu apa? Mengolok-olok Nabi Soleh. Ingin membuat Nabi Soleh nyesal. Itulah akhi, antum dulunya dekat kali sama antum. Tapi itulah antum sekarang nih. Udah aneh-aneh penampilan antum. Baik, jadi tujuannya untuk mengolok-olok kepada kita. Subhanallah. Ada yang seperti itu. Ini salapnya ini dia. Orang-orang seperti itu ya ini pengikut kaum Tsamud juga. Dia olok-olok memang sengaja. Dia sudah nggak bisa mengamalkan, dia olok-olok. Apa yang kita amalkan? Kita manjangkan jenggot, misalnya. Dia olok-olok. Seperti kambing lah, atau yang pakai cingkrang. Antum banjir di rumah antum ya. Sehingga antum celananya dinaikkan. Nah, itu kan tujuannya apa itu? Mengolok-olok. Nah, itu pengikut kaum Tsamud itu. Subhanallah. Tapi kemudian juga di antara bentuk penolakan mereka adalah mereka berdalih dengan tradisi nenek moyang. Nah, ini juga di antara hal yang kita saksikan hari ini, dan itu ternyata telah terwarisi dari masa dahulu. Dari para penentang dakwah itu, alasan mereka untuk menolaknya itu apa? Tradisi nenek moyang. Seperti pembahasan yang sedang ribut-ribut hari ini tentang masalah apa? Waitangan. Subhanallah. Ketika nggak bisa untuk membantah dengan ilmiah,
Jadi alasankan ini sebagai apa? Tradisi nenek moyang. Kalau nggak senang ya jangan pindah, jangan tinggal di Indonesia. Nah, ini kan alasan yang nggak lucu kan? Subhanallah. Bantahan yang nggak logis. Masa itu bantahannya? Ya, sebutkanlah secara ilmiah. Begitu jamaah yang dimulaikan Allah. Padahal kalau dikaji ulang pun ya wayang itu sebenarnya bukanlah budaya orang Indonesia, budaya orang Hindu itu. Bukan budaya kita itu jamaah yang dimulaikan Allah. Nah, begitu. Subhanallah. Jelas ya? Jadi di antara ya, dan terjal yang hendaknya yang harus ditaklukkan oleh setiap para dai itu tadi menyadarkan kaumnya dari sifat taklid buta terhadap ajaran nenek moyang. Kita nggak bisa beragama dengan mengikuti nenek moyang, ya kan? Karena nenek moyang kita kebanyakannya pelaut, bukan nabi. Para pelaut, jadi nggak bisa kita beragama seperti agama mereka. Subhanallah. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Nah kemudian juga ya, sedikit muhabis waktu kita qadarullah. Nah, di antara hal yang terjadi pada Nabi Nuh, Nabi Soleh dan kaum Samud. Kaum Samud ini disebutkan pernah suatu ketika mereka duduk-duduk di tempat perkumpulan yang mereka biasa itu berkumpul. Lalu Nabi Soleh datang dan mendakwahi mereka. Lihat bagaimana keberanian Nabi Soleh alaihissalam. Sekalipun beliau ditolak, diolok-olok, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam, beliau itu tidak menyurutkan semangat beliau di dalam berdakwah. Terus beliau datangi. Jadi beliau datangi mereka. Akhirnya mereka karena sudah bosan, sudah muak dengan dakwahnya Nabi Soleh, mereka pun menantang Nabi Soleh. Mereka mengatakan, gini aja, kamu kalau memang benar, sanggup nggak kamu mengeluarkan dari batu itu, sampai mereka tunjuk sebuah batu, seekor onta. Ontanya berwarna putih, tinggi, dan sudah hamil. Terbayang ini jamaah yang dimuliakan Allah. Hah? Jadi kalau kita disuruh cari onta di hutan itu, walaupun itu mungkin nggak ada, tapi masih mending lah terkadang, ya kan? Ya nggak? Tapi ini ditunjuk langsung batu, keluarkan coba onta dari batu tersebut. Dan ontanya, kriterianya dia harus sudah dewasa, sudah hamil. Ontanya berwarna putih, berarti betina kan? Kalau hamil, ya kan? Dan panjang. Subhanallah. Ini semata-mata mereka ucapkan itu memang untuk menantang dakwah Nabi Soleh, untuk membungkam Nabi Soleh. Tapi lihat bagaimana Nabi Soleh alaihi salam dengan keyakinan beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Dan begitulah seharusnya seorang mukmin. Dia selalu yakin kepada Allah. Sekalipun apa yang dia pikirkan itu tidak masuk akal terkadang yang mereka minta. Tapi yakin kepada Allah Subhanahu itu dulu, yakin kepada Allah. Banyak dari kita terkadang mendahulukan akal kita baru yakin kepada Allah. Jadi kita pikir-pikir dulu. Kita kali-kalikan dengan logika kita dulu. Ya kan? Ini nggak masuk akal nih. Ah ya udahlah, serahkannya sama Allah. Harusnya terbalik jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama sekali yakin dulu kepada Allah. Jangan pikir-pikir dulu, yakin dulu kepada Allah. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu yang tidak pernah terbesit di benak kita. Sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Lihat bagaimana tatkala Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dan kaum. Mereka di depannya ada laut merah, di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga para pengikut Nabi Musa mengatakan, innalah mudrakun, kita ini bakalan ketangkap. Apa kata Nabi Musa? Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak. Robku bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk. Ini keyakinan. Dan terbukti jamaah yang dimuliakan Allah. Siapa sangka laut yang ada di depan mereka tiba-tiba terbelah. Iya kan? Terbayang nih, kita kena kejar nih. Di depan kita ada pantai Laut Jomblang. Di belakang musuh yang sangat banyak. Ada nggak kita berpikir laut tersebut akan terbelah dua sehingga kita bisa bebas lari? Tapi lihat bagaimana keyakinan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dilemparkan ke dalam api, beliau yakin. Gimana caranya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Api berubah menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Begitu juga kita jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita menghadapi berbagai macam problem di dalam kehidupan, jangan mikir-mikir, kebanyakan mikir. Lebih baik banyak zikir.
Kita enggak, kebanyakan mikir. Pikirnya entah kapan. Ini masalahnya kayak mana nih solusinya ini? Ini nggak ada jalan keluar ini lagi. Ini nggak bisa ini. Udahlah, bunuh diri aja. Nggak bisa kayak gitu. Ya, bisa jangan dimulaikan Allah. Jadi serahkan dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana Nabi Soleh langsung diakan. Kalau memang saya bisa, kalian beriman nggak? Di balik. Oke, beriman kata mereka. Oke, kalau gitu kalian bersumpah. Akhirnya mereka bersumpah. Dan subhanallah dijelaskan jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi Soleh beranjak menuju tempat sholat. Pada waktu itu juga. Beliau sholat dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah itu beliau meminta kepada Allah agar mengabulkan permintaan kaum. Ini permintaan yang gak masuk akal kan? Tapi diminta oleh Nabi Soleh. Nabi Soleh di sini perlu diperhatikan jamaah yang dimuliakan Allah. Beliau meminta itu kepada Allah. Bukan dalam rangka untuk membela diri. Mungkin sebagian kita berusaha menampakkan bukti-bukti untuk apa? Membela diri kita. Tapi Nabi Soleh tidak. Beliau lakukan itu semua semata-mata agar bagaimana supaya kaumnya bisa ikut masuk menerima dakwah beliau. Karena beliau benar-benar menginginkan kebaikan kepada kaumnya. Akhirnya subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan permintaan Nabi Soleh. Dari sebuah batu keluarlah seekor onta yang sudah bunting. Seekor onta dewasa, berwarna putih dan panjang. Subhanallah, istimewa sekali onta ini jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, istimewa sekali. Sampai-sampai di dalam Al-Quran, onta ini disebutkan disandarkan kepada Allah. Naqatullah, ya kan? Onta Allah. Onta Allah. Dan sesuatu itu kalau disandarkan kepada Allah hanya ada dua kemungkinan. Kalau dia bukan bagian dari sifat Allah, dia itu makhluk, tetapi Allah sandarkan kepada dirinya mimbabi tasyrik, sebagai bentuk kemuliaan. Seperti Allah katakan Baitullah, Abdullah, termasuk Naqatullah. Ini menunjukkan pemuliaan kepada onta tersebut. Dan jelas-jelas jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh onta. Ontanya Nabi Soleh ini ya. Yang pertama, onta tersebut keluar dari batu. Ini kan lain ini. Keluar dari batu onta. Masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal jamaah yang dimuliakan Allah. Ini mempelajari kisah yang seperti itu tadi jamaah. Akan semakin menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah. Bahwa sesuatu yang tidak masuk akal kita, itu bisa saja terjadi kalau Allah berkehendak. Ini akan menambah keyakinan kita jemaah. Kalau Allah mampu mengeluarkan kita dari setetes air yang hina, jadilah kita seperti ini. Air setetes yang hina jadi kita manusia sekarang ini. Allah mampu mengeluarkan itu. Apakah kita yakin Allah nggak mampu mengeluarkan kita dari masalah yang sedang kita hadapi? Kan begitu harusnya berpikir jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau Allah saja mampu mengeluarkan seekor onta dari batu, yang nggak ada sangkut paut antara onta dan batu. Ada nggak sangkut paut antara onta dan batu? Nggak ada kan? Kalau antara kita dengan air mani mungkin saja. Iya kan? Karena di dalam air mani itu katanya banyak itu antapal itu. Intinya ada kaitannya. Tapi batu dengan onta, apa kaitannya kira-kira? Nggak ada. Tapi Allah mampu mengeluarkan onta dari batu. Harus yakin kita jemaah bahwa Allah lebih mampu untuk mengeluarkan kita dari kondisi yang saat ini sedang kita hadapi. Jadi yakin dulu kepada Allah dan selalu berbaik sangka dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan yang disebutkan onta Nabi Soleh ini, onta tersebut muncul tanpa induk. Ya. Biasanya kan onta itu akan lahir melalui perkawinan antara yang jantan dan betina. Ya. Tapi onta tersebut nggak ada induknya. Subhanallah. Nah ini juga sebagai sanggahan ya. Untuk orang-orang Nasrani yang mereka mengkultuskan Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa itu istimewa. Lahir tanpa bapak, hanya saja melalui seorang ibu. Nggak ada bapaknya. Berarti istimewa sekali Nabi Isa. Maka kita bantai apa seperti mana ya jamaah yang dimuliakan Allah. Ya kalau memang itu menjadi alasan pengkultusan sesuatu, onta ini kenapa nggak kalian sembah? Onta ini nggak ada bapak, nggak ada ibunya. Lebih hebat kan? Lebih hebat. Kenapa nggak kalian kultuskan jadi Tuhan? Begitu juga dengan Nabi Adam.
Harusnya Nabi, kalau memang itu menjadi alasan pengkultusan seseorang itu kemudian diangkat jadi Tuhan yang disembah, Nabi Adam lebih berhak daripada Nabi Isa. Kalau memang benar itu menjadi sebuah alasan. Dan onta Nabi Soleh juga lebih berhak. Nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Keistimewaan lainnya, onta tersebut keluar langsung dalam keadaan dewasa. Tanpa melalui tahapan pertumbuhan yang normal. Begitu keluar langsung besar. Bukan dari kecil, kemudian membesar, enggak. Langsung besar. Tapi keistimewaan lainnya, onta tersebut keluar dalam keadaan bunting. Sudah hamil. Tanpa ada yang mengawininya. Subhanallah. Ini kan luar biasa ini, ada onta seperti itu. Walaupun pada hari ini banyak kita lihat orang seperti itu juga. Ya. Tidak ada yang mengawininya, udah hamil aja tiba-tiba. Subhanallah. Tapi onta seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Istimewanya. Kemudian juga keistimewaan lainnya yang dimiliki oleh onta tersebut. Onta tersebut terlarang. Tidak boleh dihalangi jalannya. Jadi kalau onta itu mau jalan kemana pun nggak boleh dihalangi. Dan nggak boleh diganggu sedikit pun. Ada larangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir para ulama menyebutkan onta tersebut mengeluarkan air susu yang cukup banyak. Sehingga onta tersebut susunya bisa untuk dikonsumsi oleh seluruh penduduk kaum Samud. Penghuni kaum Samud itu berjumlah 2.800 orang. Yang nantinya semua dibinasakan oleh Allah. Belum yang berimannya. Tapi yang berimannya lebih sedikit. Tapi ini kan cukup banyak. Dan semua mereka bisa dicukupi kebutuhan susunya melalui siapa? Onta tersebut. Jadi di antara keistimewaan onta ini, Nabi Soleh membuat perjanjian kepada kaum Samud. Bahwa onta tersebut harus bergiliran mendapatkan jatah minum dengan kaum Samud. Hari ini jatah onta tersebut, besoknya jatah kaum Samud. Dan nggak boleh masing-masing dari kedua belah pihak mengambil jatah di hari yang bukan jatahnya. Dan ini disepakati oleh kaum Samud. Ya, singkat cerita memang disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah bahwa kaum Samud benar-benar, kaum Nabi Soleh benar-benar memuliakan onta tersebut. Bahkan Nabi Soleh mengancam mereka, kalau kalian macam-macam dengan onta tersebut, maka tunggu adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya mereka sepakat. Walaupun kesepakatan tersebut hanya dilakukan oleh kaum Samud hanya beberapa waktu. Kemudian setelah itu mereka ingin berusaha untuk melepaskan diri dari perjanjian tadi dengan cara mereka berusaha untuk membunuhnya. Ya, disebutkan kaum Samud itu berupaya untuk membunuh onta tersebut. Tapi tidak seorang pun di antara mereka yang berani. Karena semuanya takut diancam oleh Nabi Soleh. Mereka takut. Hingga akhirnya adalah seorang wanita. Janda disebutkan ya. Wanita ini memiliki harta kekayaan yang cukup banyak. Dan dia memiliki anak-anak yang cantik jelita. Sehingga akhirnya wanita tersebut, yang disebutkan, nama wanita tersebut adalah Ummu Ghanam. Unaiza bintu Ghanam. Itu nama wanita tersebut. Namun ini kisah Israel. Tidak penting kita namanya. Yang penting bagaimana kejadiannya. Wanita tersebut melakukan sayembara. Siapa yang berhasil membunuhnya, maka dia berhak dinikahkan dengan salah satu putri yang dia miliki. Sehingga disebutkan, salah seorang dari mereka akhirnya berani. Namanya adalah Tidar bin Salif. Dia yang berani untuk membunuh ontanya Nabi Saleh. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, idzin ba'atha ashqaha. Ketika bangkitlah di antara mereka orang yang paling celaka. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syams. Yang dimaksud dengan orang yang paling celaka ashqaha di sini apa? Tidar bin Salif tadi. Dia yang berani untuk menerima tantangan dari wanita tersebut karena apa jemaah? Karena ingin mendapatkan anak dari si janda tadi. Ini luar biasa ya fitnah wanita ya. Baik. Sehingga cerita jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya dia bunuh unta tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwah. Mereka pun mendustakan Nabi Soleh dan mereka aqaruha, mereka menyembelih unta tersebut. Ya.
dan Allah pun membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, dan Allah buat mereka rata dengan tanah. Jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa di dalam ayat ini Allah menisbatkan perbuatan menyembelih onta tersebut kepada mereka seluruhnya, padahal yang menyembelihnya cuma satu orang, laki-laki tadi, Tidar tadi. Kata para ulama, karena mereka semua memang setuju dengan perbuatan itu. Ini pelajaran penting untuk kita semua jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kita setuju dengan sebuah perbuatan maksiat. Karena kapan saja kita setuju dan yang mengerjakannya adalah orang, kita terhitung sebagai pelaku. Kita terhitung sebagai pelaku darinya. Ada sebuah kemaksiatan, kemudian kita setujui. Tidak ada sedikit pun pengingkaran dari diri kita. Apakah itu hanya sekedar pengingkaran di dalam hati? Maka kita terhitung sebagai orang yang ikut andil di dalam melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana nih Allah Subhanahu wa taala sandarkan perbuatan membunuh onta tersebut kepada mereka. Sehingga akhirnya Nabi Soleh benar-benar marah kepada mereka, dan Nabi Soleh memberikan kepada mereka tenggang waktu 3 hari. Waktu batasan kalian sebelum datang adab Allah hanyalah 3 hari. Sehingga disebutkan kaum Samud pada waktu itu benar-benar ketakutan. Dalam rentan 3 hari, dalam waktu 3 hari, mereka hari pertama mukanya memutih, menguning disebutkan. Lantaran ketakutan mereka terhadap ancaman Nabi. Hari yang kedua mulai memutih, pucat. Dan di hari yang ketiga, benar saja, siksaan dan adab Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada mereka. Dijelaskan totalnya ada 3 adab yang menimpa mereka. Adab yang pertama menimpa kaum Samud adalah gempa yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Dan mereka pun ditimpa oleh gempa yang sangat luar biasa, maka bergelimpanglah mayat-mayat di tempat tinggal mereka. Terkena gempa. Yang kedua yang membinasakan mereka adalah petir yang menyambar mereka. Allah Ta'ala mengatakan fa'akhadathumuz sa'iqatu wa hum yanzurun. Mereka disambar oleh petir sedang mereka menyaksikan petir tersebut. Ini yang kedua. Mereka dibinasakan dengan apa? Petir. Dan subhanallah jamaah yang dimuliakan Allah, ketika mereka dibinasakan oleh petir, Allah buat mereka menyaksikan petir yang datang menyambar mereka. Ini sebagai tambahan adab untuk mereka. Seseorang itu kalau menyaksikan sesuatu yang akan digunakan untuk menyiksa dia itu batinnya itu semakin tersiksa. Orang nih kalau dieksekusi mati itu biasanya ditutup matanya kan? Supaya apa jemaah? Supaya dia nggak lihat senjata yang nembak dia. Begitu juga ketika Nabi Ismail ketika disembelih oleh Nabi Ibrahim ditutup matanya. Supaya Nabi Ismail itu tidak melihat pisau yang akan menyembelihnya. Karena seseorang yang ketika dia melihat sesuatu yang akan digunakan untuk membunuh dia, itu akan semakin menambah siksaan bagi dia. Itu yang Allah berikan kepada siapa? Kaum Samud. Makanya kebalikannya seseorang itu ketika melihat kenikmatan yang akan dia dapatkan, itu akan menambah kenikmatan. Makanya Allah katakan tentang penghuni surga, alal araiki yang durun ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kata Allah mereka duduk di atas dipan-dipan, kemudian mereka saling melepas pandangan. Diperlihatkan nikmat-nikmat yang akan mereka rasakan. Begitu juga seorang di dalam kubur. Kalau dia penghuni surga, maka setiap hari ditampakkan kepada dia aroma-aroma surga. Buah-buahan yang akan dia miliki di dalam surga. Sehingga dia selalu berdoa kepada Allah untuk disegerakan hari kiamat. Jadi orang-orang yang di kuburan, orang-orang soleh yang mendapatkan nikmat, mereka memohon kepada Allah agar disegerakan apa? Hari kiamat. Karena mereka sudah menyaksikan nikmat yang sebentar lagi akan mereka rasakan. Sebaliknya orang-orang yang akan menghuni neraka Allah Azza wa Jalla, mereka ditampakkan api neraka di waktu pagi dan di waktu petang. Sehingga mereka ketakutan dan memohon kepada Allah agar hari kiamat itu tidak ditegakkan. Begitu jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan suara petir, suara guntur. Kalau petirnya tadi kilatnya, ini suara gunturnya. Membinasakan mereka. Allah mengatakan, wa akhadhal ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Kemudian suara yang mengguntur kata Allah. Itu menimpa orang-orang zalim sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka.
Jadi 3 adab yang langsung Allah timpakan kepada mereka. Di situ gempanya, di situ petirnya, di situ suara gunturnya. Guntur yang membuat mereka mati. Subhanallah. Kalau hari ini kita ada terdengar suara guntur, kalau bahasa Acehnya apa guntur? Tempat kami guru-guru gitu. Iya Bang Jabri ya. Kalau di sini apa itu? Hah? Enggak ada namanya, hah? Apa namanya? Gelake. Itu sudah membuat kita terkejut. Udah cukup buat kita kaget. Subhanallah. Bagaimana lagi guntur yang menimpa kaum Samud. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, apapun itu cara Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka. Pelajaran yang bisa kita petik yang pertama itu tadi. Jangan pernah merasa aman dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah punya bala tentara yang mungkin kita tidak pernah menyangka. Itulah yang akan membinasakan kita tatkala kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita mempelajari beberapa kisah para nabi dan rasul, selalu akhir dari perjalanan hidup mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menambah keyakinan kepada kita bahwa dan sebagai hiburan kepada kita bahwa seberat apapun ujian dan cobaan yang kita hadapi, yang kita rasakan ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakinlah itu tidak selalu kita bawa sampai selama-lamanya. Pasti akan ada saatnya kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun." Dan sungguh telah tetap Allah, sabaqat kalimatuna, dan sungguh telah berlalu ayat-ayat kami li'ibadinal mursalin, untuk hamba-hamba kami dari kalangan para rasul. Innahum lahumul mansurun. Mereka itu pasti akan mendapatkan pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara-tentara kami, kata Allah, mereka itu pasti akan mendapatkan pertolongan. Jadi ketika kita berada di barisan menjadi tentara Allah Azza wa Jalla, kita pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu berharap dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wallahu a'lam bishawab. Inilah dia secuil dari kisah Nabi Soleh yang Allah Ta'ala singgung kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini bisa kita sampaikan. Sebelum itu saya persilahkan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya persilahkan. Ya, silakan. Terkait syariat Nabi dan Rasul dahulu, bagaimana cara ibadah mereka kepada Allah, cara sembahyang mereka kepada Allah. Baik, berarti yang pertanyaannya tata caranya gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kalau tata caranya, saya sebutkan ada memang syariat-syariat yang hari ini diperintahkan untuk mengerjakannya, itu juga ada di dalam syariat nabi-nabi terdahulu. Seperti ibadah sholat. Ya kan? Ibadah sholat itu disebutkan ada di dalam syariat Nabi Soleh. Ada di dalam syariat Nabi Isa. Ada dalam syariat Nabi Sulaiman. Intinya dia ada di dalam syariat-syariat Nabi sebelumnya. Bahkan di dalam syariat di zamannya Luqman. Ya bunayya aqimis sholat. Wahai anakku, tegakkanlah sholat. Menunjukkan sholat itu juga ada di dalam syariat mereka. Tapi apakah sholat yang mereka kerjakan itu sama dengan sholat kita sekarang? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Tidak ada dalil yang pasti menjelaskan kepada kita apakah tata caranya sama ataukah tidak. Namun yang jelasnya mereka diperintah untuk sholat. Adapun kaifiatnya, jumlah rakaatnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, apakah itu sama seperti syariat kita? Nam wallahu a'lam bishawab, jawabannya saya nggak tahu. Baik. Nah, adapun karena memang itu sesuatu yang tidak penting untuk kita. Karena andai kata pun kita tahu syariat mereka, tetap kita sudah punya syariat tersendiri. Kita sudah punya tata cara tersendiri. Namun yang pesan yang ingin diambil di situ adalah bahwa sholat itu diantara ibadah yang sangat luar biasa. Sampai-sampai ibadah sholat itu tidak hanya diperintahkan oleh Allah di syariat Nabi Muhammad. Juga nabi-nabi umat-umat terdahulu juga diperintahkan untuk menegakkan sholat. Itu pesan yang kita ambil. Namun tapi kalau ditanya apakah syariat Nabi terdahulu itu berlaku bagi kita? Nah ini yang ada perinciannya kata para ulama. Kalau sekiranya syariat Nabi terdahulu itu sejalan dengan syariat kita,
maka yang kita ikuti adalah syariat kita. Kemudian yang kedua, kalau syariat umat-umat ataukah nabi-nabi terdahulu itu bertentangan dengan syariat kita, maka kita wajib ikut syariat kita. Apa contohnya misalnya syariat nabi terdahulu yang bertentangan dengan syariat kita? Di zaman Nabi Bani Israel, terkhusus di zaman Nabi Musa, orang kalau mau bertobat itu caranya gimana? Bunuh diri. Orang kalau ingin mengikrarkan tobatnya, bunuh diri. Itu tandanya dia jujur bertobat. Apakah itu berlaku di dalam syariat kita kalau mau tobat bunuh diri? Itu masuk neraka tuh nanti. Jadi kalau bertobat ya cukup melakukan syarat-syarat tobat, ikhlas, melepaskan diri dari dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, berazam untuk tidak terjatuh ke dalamnya dan menyesalinya, dan dia bertobat di waktu masih diterimanya tobat. Ada 5 syaratnya. Kalau itu berkaitan dengan hak Allah. Tapi kalau berkaitan dengan hak makhluk ditambah satu lagi. Apa itu? Minta kehalalan. Nabi mengatakan, "Man kana 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu." Nabi SAW menyebutkan, apa suruh kita berhenti nih? Ini kodenya, udah cukup lah itu. Nabi SAW mengatakan, "Man kana 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa yang ada kedzaliman yang dia lakukan kepada saudaranya, hendaknya dia minta penghalalan hari ini, sebelum nanti datang hari kiamat yang tidak lagi bermanfaat harta dan benda kita. Tidak bermanfaat jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau dosanya terkait dengan orang lain, maka harus kita datangkan 6 syarat. Minta kehalalan. Nah, itu harus berani kita jamaah yang dimuliakan Allah. Harus berani. Ya jangan sampai kita hari ini malu-malu, nggak berani, segan atau apakah itu, sehingga membuat kita pada hari kiamat yang mau nggak mau harus menebusnya. Jadi memang harus berani. Kalau kita pernah membuat kezaliman kepada saudara kita, pernah ambil hartanya, makan kehormatannya, rendahkan dia atau apapun itu, minta kehalalan hari ini. Kalau dia bilang aku nggak akan maafkan kamu sampai kamu belikan sama saya sepeda atau apapun itu dia minta. Gimana nih jamaah? Ya udah, mau gimana lagi? Siapa suruh kita mentolimi dia? Belikan aja, nggak masalah. Asal jangan dia minta mobil aja. Kita belum punya mobil, bayar sama dia. Baik, nah ini yang kedua. Yang ketiga, kalau dia tidak sejalan dengan syariat kita, artinya tidak ada yang mendukung, tidak ada penjelasan dia itu sejalan dengan syariat kita. Baik, kedua juga tidak bertentangan. Makanya seperti ini kata para ulama, dia itu menjadi syariat untuk kita. Dia itu menjadi syariat untuk kita. Mereka berdalilkan dengan firman Allah, ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadi. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka ikutilah petunjuk mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa misalnya? Ya banyak ya, seperti kisah misalnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud memutuskan 2 perkara antara ada 2 versi ya, yang Allah katakan fafahanna Sulaiman. Kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Ada 2 versi. Versi yang pertama diceritakan bahwa ada 2 orang wanita yang masing-masing memiliki anak kecil. Salah satu dari keduanya anaknya dimakan serigala. Rupanya anak wanita yang anaknya dimakan serigala ingin menuntut itu yang masih hidup anak dia. Padahal jelas-jelas anak dia sudah makan serigala, tapi dia ingin anak itu. Akhirnya perkara ini dibawakan kepada siapa? Nabi Sulaiman. Ya. Terus salah satu dari keduanya akhirnya mereka ada yang memutuskan, dan ini yang benar, diputuskan bahwa gini aja, anak ini dibagi 2 saja. Setengah untuk kamu, setengah untuk dia. Akhirnya karena tidak ingin anak tersebut dipotong 2, ibu yang dari si anak tadi pun merelakannya. Sembari dia menangis, dia relakan. Itu anak dia. Setelah diakui seperti itu, Nabi Sulaiman atau Nabi Daud memberikan putusan bahwa anak itu diberikan kepada yang menyerahkan tadi, yang mengalah tadi. Karena inilah ibu aslinya. Sementara wanita yang satunya lagi memang bersekuku, gak apa-apa kalau dipotong 2. Nah, ini indikasi bahwa dia itu bukan ibu kandungnya. Karena kalau ibu kandungnya tidak akan tega, dia anaknya akan dibunuh. Lebih baik anaknya berpisah dari dia tapi hidup daripada anaknya mati di hadapan dia. Nah, ini menggunakan apa? Korina namanya. Menggunakan indikasi-indikasi yang ada.
Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Dan kisah lain disebutkan ada 2 orang ya. Satu punya kerbau atau sapi, satu punya kebun. Si punya kebunnya yang orang tersebut dimakan oleh sapi. Sehingga mereka berdua berselisih dan mengadu kepada Nabi Daud. Nabi Daud memutuskan gini, ya udah, sapi kamu sudah memakan tumbuhan dia, kebun dia, maka sapi kamu diberikan sama dia. Ini putusan Nabi Daud. Adapun Nabi Sulaiman mengatakan tidak demikian. Nabi Sulaiman mengatakan gini aja, kamu yang punya sapi, perbaiki kebunnya, kamu tanam kembali seperti sedia kala. Selama kamu menanam kebunnya, misalnya butuh waktu berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka selama itu pula sapi kamu dimanfaatkan oleh si pemilik kebun. Dan ternyata hukum yang diberikan oleh Nabi Sulaiman itu yang benar. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Maka yang seperti ini, kalau misalnya ada kasus datang ke keji, kasusnya seperti ini, ya hukum seperti itu aja. Boleh jamaah yang dimuliakan Allah. Si sapinya, kambingnya, sementara waktu kasih ke siapa? Pemilik kebun. Baik, kasih ke pemilik kebun, dia manfaatkan. Susunya diambil atau apapun itu dia gunakan. Di waktu itu si pemilik sapi menanam kembali kebunnya seperti sedia kala. Wallahu alam bisawab. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.